Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Oke, sebelum saya mulai teman-teman ya, seperti biasa saya mau kasih lihat dulu ini produk pelayanan saya teman-teman ya. Yang ini, we call this a butcher's block teman-teman ya. Ini diameternya 45 cm ya, tebal ini 10 cm teman-teman ya ini. Ini dia cocok sekali teman-teman ya. Ini ukuran agak lumayan standar ya. Ini cocok sekali untuk dipakai di restoran ya, di apa itu mungkin di pabrik-pabrik ya. Di pasar juga mungkin bisa juga sih teman-teman ya kan kalau memang ada yang minat ya. Nah, merasa tuh kalau pakai kayu selalu kan habis kebuang, pakai buang gitu teman-teman. Nah, kalau pakai ini dia bisa tahan lama teman-teman, bisa kita bahannya kita udah standar internasional teman-teman. Nah, jadi dia kuat dan juga dia tahan lama teman-teman, nggak gampang tergores teman-teman ya. Kita bukan hanya HDPE, kita juga ini grade HDPE yang 500 teman-teman, yang lebih tebal ya, yang lebih keras ya. Saya tahu di pasaran juga mungkin banyak yang lain ya, ada yang pelayanan bulat begini, yang grip surface juga sama teman-teman ya, tapi teman-teman harus bisa lihat ya bedanya kita punya apa nih material sama quality difference gitu teman-teman ya kan. Jadi kalau memang nanti ada inquiries teman-teman bisa DM saya di H3 Ranger di Instagram ya, atau nanti saya juga kasih produk linknya di Tokopedia teman-teman di description box juga. Jadi, oke, saya cuman hari ini saya mau sedikit sharing teman-teman yang mengenai itu apa yang sedang terjadi teman-teman ya. Ini newsnya kemarin ini baru ini terjadi teman-teman, bahwa si siapa nih, property company lah teman-teman, property developer lah ya di China teman-teman ya, Evergrande ya, itu katanya files for bankruptcy teman-teman ya di US ya, begitu, karena dia listed in the New York Stock Exchange ya. Nah, jadi dia katanya files for bankruptcy ya. Sebenarnya ini ini kejadian ini sebenarnya udah dari setahun yang lalu teman-teman ya. Nah, beritanya juga udah ada lah ya, katanya dia ada yang nagih ya, contractors ya di China gitu, mau minta billingnya, tagihannya juga nggak dibayar ya, ada gitu apartemen. Nah, properti juga belum selesai gitu teman-teman, mungkin sedikit kayak mirip ceritanya, kayak di Mekarta gitu teman-teman ya. Nah, jadi harusnya udah handovernya udah kapan, tapi sampai sekarang masih belum dikasih handover juga, gedungnya juga bahkan belum selesai teman-teman, belum jadi, cuma rangka doang, baru rangka, atau mungkin nggak full lantainya atau bagaimana gitu teman-teman. Jadi ini ceritanya sebenarnya udah dari setahun yang lalu kurang lebih lah ya, lebih juga ada teman-teman, udah lama sebenarnya. Terus dia baru pada tahap ini ya, dia files for bankruptcy. Dan kejadian ini teman-teman ini punya we call this a rippling effect ya on the economies ya, bukan hanya di China ya, tapi di seluruh dunia itu teman-teman, karena dia udah di listed di New York ya, di the biggest stock exchange ya in the world ya, di New York ya. Nah, begitu dari situ semuanya kena ya kan. Terus ini mungkin kalau diperhatiin ya, stock market ini beberapa hari ini juga terus menurun teman-teman, in the red ya teman-teman ya, kelihatan gitu ya dari beritanya. Dan ini like the breaking news ini yang tentang Evergrande ini teman-teman ya, begitu. Jadi ini kenapa saya mau ngomong begini teman-teman ya, ini sebenarnya Evergrande ini yang di China itu sebenarnya salah satu property developers yang terbesar teman-teman gitu ya kan. Boleh dibilang dia kayak, mungkin kayak di sini ya, lah ya, ada beberapa juga property developers yang besar-besar di Indonesia teman-teman gitu. Jadi salah satunya lah begitu. Jadi dia roboh gitu teman-teman, begitu roboh itu. Dan juga pemerintah sana juga dia juga tidak menanggapi ya, atau tidak membantu atau bagaimana. Mungkin dia juga pasti dia juga ini Evergrande ini juga private kali atau bagaimana ya, swasta punya atau bagaimana ya, tapi dia udah public juga teman-teman, public company ya, begitu. Saya kenapa sih mau begini teman-teman, karena ini sangat tidak bisa susah dipercaya teman-teman ya. It's quite hard to believe lah ya gitu, bahwa tuh company sebesar itu ya. Dan kan di China itu dia punya ekonomi kan, dia tuh surplus ya, dia bukannya defisit teman-teman ya. Dia itu kuat sekali loh, dia punya dia punya ekonomi, dia punya keuangan ya, segala macam. Terus juga banyak sekarang di seluruh dunia semuanya fokus on China teman-teman ya, pada invest di sana semuanya ya, semuanya making factories di sana gitu teman-teman ya kan. Harusnya dia itu nggak sampai pada tahap begini gitu teman-teman ya. Jadi itu diberitakan bahwa tuh kenapa dia pada tahap begini gitu teman-teman, si Evergrande ini ya, karena yang paling dia hit hardest ya teman, karena COVID teman-teman ya, yang selama 2 tahun itu, 3 tahun bahkan lebih kali ya, yang 2 tahun lebih ya. Nah, di sana kan tahu sendiri ya, COVID measure itu karena strict banget ya, they go by the zero COVID policy teman-teman ya gitu. Kalau di sini mungkin kita masih bisa keluar, masih bisa ke supermarket, masih bisa jalan-jalan, walaupun ada kemarin di lockdown teman-teman ya. Mall apa juga kita masih bisa pergi ke mall ya, pakai masker apa ya, masih bisa belanja lah ya, jalan-jalan minimal nggak full di rumah. Tapi kalau di China sana teman-teman itu full di lockdown, harus di rumah loh. Keluar rumah sini aja komplek atau dia dipagerin loh teman-teman, jadi nggak bisa keluar. Jadi banyak orang kan ya gimana ya, mungkin setengah gila atau setengah stres atau bagaimana waktu kejadian COVID di sana teman-teman ya, selama lockdown ya. Jadi banyak yang komentar kan bahwa tuh kenapa lockdown di sana tuh sampai kayak begitu gitu, sampai orang pada berantem sama polisi apa segala macam ya, protes itu lah teman-teman, begitu ya kan. Padahal di negara lain yang COVID
angka kematian COVID-nya mungkin lebih parah ya, nggak seketat itulah ya, apa tuh lockdown-nya gitu loh. Jadi pada komen lah ya, even the US saya juga komen ya, kenapa sampai begitu gitu, orang-orang nggak boleh keluar, jadi full diem di rumah. Ngebayang kan teman-teman kita juga nggak bisa keluar ya, atau ya keluar juga di pagar atau bagaimana ya, jadi nggak boleh ke supermarket, semuanya nggak boleh, nggak bisa makan di luar lah ya, terus semuanya makanan harus dikirim. Itu pun juga belum tentu juga ya, mereka juga pasti kekurangan tenaga manusia gitu teman-teman yang begitu ya, karena kebanyakan orang pada di lockdown gitu teman-teman. Banyak kematian juga kan di China ya selama COVID itu teman-teman ya kan. Nah, angka kematian di China itu COVID itu juga lumayan tinggi ya kemarin itu teman-teman ya. Jadi gara-gara itulah dia kena hit sampai sekarang, utang sama kontraktor itu sama juga, apa nih, yang udah bayar DP apartemen apa, jadi belum bisa gitu teman-teman. Jadi dua sisi dia kena gitu. Jadi saya juga agak sedikit kaget gitu teman-teman, kenapa bisa sampai begitu, apa tuh kasus, apa tuh, ceritanya gitu teman-teman. Padahal sekarang udah mulai, mungkin dibilang udah mulai ekonomi mulai membangun kembali teman-teman ya, udah nggak lockdown ya, orang-orang udah boleh travel ke mana-mana ya, begitu. Udah, kita juga udah nggak pakai masker lagi, udah nggak perlu pakai masker lagi, kayak udah nggak kayak kemarin teman-teman ya, udah dibilang tuh face apa tuh jaga jaraknya udah dihilangkan gitu gitulah teman-teman. Nah, tapi akibatnya ini semua efeknya, dampaknya dia kena gitu teman-teman ya. Bukan hanya dia loh. Saya pikir kemarin ini yang Evergreen itu begitu besar teman-teman ya. Ya kemarin sebenarnya saya juga ada sedikit, saya jalan-jalan sebentar saya ke Singapura teman-teman ya, karena saya merasa juga udah lama saya juga nggak ke Singapura teman-teman, udah lumayan agak lama lah ya. Jadi saya pikir udah di open ya, jadi di sana juga udah nggak perlu pakai tes apa tuh, pakai tes COVID segala teman-teman, udah bener-bener dia udah open di Singapura teman-teman. Jadi saya pikir sudah, saya juga iseng jalan-jalan saya ke sana gitu teman-teman ya, begitu ya kan. Nah, saya agak kaget tuh pas saya ke Singapura kemarin ya teman-teman. Kenapa ya? Itu dulu memang ya, dulu saya juga ada sekolah di sana teman-teman waktu saya masih kecil ya. Ya saya juga agak lama di Singapura ya. Nah terus sekarang saya ngeliat tuh kondisi tuh jauh berbeda teman-teman ya kan. Nah dulu banyak, ini kemarin ini terakhir saya kesana teman-teman ya, mall-mall yang udah lama dulu populer atau terkenal teman-teman ya, udah banyak berubah loh sekarang ya. Jadi udah nggak ada tuh toko-toko yang biasa jualan, jualan baju, jualan aksesoris apa, maksudnya toko-toko yang kecil lah ya, bukan toko-toko yang besar ya kan. Toko-toko besar pun juga udah nggak ada gitu teman-teman, udah berubah atau udah namanya udah banyak berubah lah ya, retail ya. Misalnya di sini kayak Matahari lah, atau misal kayak kayak Sogo gitu teman-teman ya. Nah di sana itu juga ada lah kayak Isetan, kayak Robinson saya begitu, mereka juga udah pada berubah, udah pada nggak ada gitu teman-teman ya. Saya juga kaget ya, pikir ke Singapura mau sedikit lihat-lihat belanja-belanja gitu teman-teman, tapi pikir oh ternyata kok ini loh, maksudnya udah banyak berubah gitu teman-teman ya, gitu. Jadi saya sukanya tuh ke mall yang agak kecil-kecil teman-teman, yang banyak jualan kayak toko-toko yang lebih bervariasi lah ya, bukan toko-toko yang besar bernama kayak misalnya kayak Matahari atau kayak Sogo di sini gitu teman-teman ya. Saya lebih suka ke toko-toko yang kecil-kecil, yang mereka tuh yang punya tokonya tuh bisa import sendiri, bisa dari Thailand atau dari Malaysia atau dari China atau bagaimana itu teman-teman ya, lebih banyak variasinya lah ya, begitu, lebih banyak modelnya juga lah gitu. Tapi ternyata udah banyak berubah semua teman, udah pada nggak ada loh ya. Banyak toko pada tutup ya, terus begitu semuanya jadi berubah diambil alih atau pada tutup lah, kebanyakan tutup lah teman-teman begitu. Nah bukan hanya itu aja ya, yang jualan makanan pun ya, biasa kan kayak di Colis Hawker Center di Singapura ya, itu kan kebanyakan pada buka gitu ya, apa ini sekarang udah pada banyak yang tutup teman-teman ya kan, jadi nggak full buka dia begitu. Saya juga ada sedikit ngobrol-ngobrol sama salah satu yang jualan ya, hawker ini, yang penjual di sana, kalau bilang sewanya juga mahal ya, jadi terpaksa mereka tuh tutup. Dan juga mungkin kebanyakan, ada sebagian kan, kebanyakan yang jualan makanan itu kan ada orang tua-tua ya, jadi mungkin juga ada yang udah nggak ada atau udah pergi meninggal itu teman-teman, karena COVID juga teman-teman begitu ya. Jadi anak mudanya nggak mau nerusin bisnis makanan kayak begitu ya, padahal makanannya enak, padahal ya yang orang tuanya dulu jalanin gitu teman-teman, orang tua udah nggak ada, atau si ya yang penjual biasa tua atau udah nggak ada, anaknya nggak mau terusin. Tapi mungkin ada sebagian anaknya mau terusin, ada juga anak muda teman-teman begitu. Tapi kan ya anak muda zaman sekarang mana mau sih capek jualan makanan begitu teman-teman ya, gitu sampai pagi siang malam gitu teman-teman ya. Nah, jadi udah banyak berubah gitu teman-teman di sana. Nah, saya ngelihat makanya kondisi begini ya, itu yang tadi saya udah bicara mengenai di China teman-teman, terus ini di Singapura ya kan. Jadi yang besar-besar pun juga pada gulung tikar teman-teman, yang ngomong-ngomong kasar katanya. Nah terus sekarang di Indonesia juga saya ngelihat teman-teman ya, apa kayak dekat tempat saya sini misalnya, dulu ada Giant ya, Giant udah tutup ya teman-teman. Udah gitu udah sebagian dulu Carrefour teman-teman, nama sekarang jadi Transmart teman-teman ya. Nah sebagian juga ada yang tutup juga teman-teman. Jadi itu yang harusnya mereka kuat ya, karena mereka punya udah ukurannya udah besar, punya nama teman-teman ya, bahkan mereka tutup ya. Apalagi misalnya kayak kita orang yang hanya bisnis kecil-kecilan teman-teman ya kan, begitu. Saya cuma hanya ngelihat, jadi fenomenanya itu ternyata bukan hanya tuh di Indonesia gitu teman-teman, di negara kita yang masih berkembang ya. Nah ternyata bukan di sini gitu teman-teman, ternyata di luar negeri pun begitu ya, termasuk sekarang yang di China ya kan. Ini belum loh, ini masih yang dilaporkan teman-teman ya.
karena juga perang dari Rusia dan Ukraine teman-teman ya, karena efek dampaknya juga sampai ke negara kita kan, ya kan, begitu. Barang-barang semua jadi serba mahal ya sekarang ya di sini teman-teman, ya kan. Nah itu yang kemarin yang diberitakan di sini, yang pabrik-pabrik itu yang pada tutup yang di Tangerang, ya kan, pabrik sepatu, pabrik baju apa yang untuk ekspor ke US sama ke Eropa teman-teman ya, ke Europe ya. Nah itu, jadi itu dampaknya. Ya, saya pikir tadi, saya pikir cuma hanya di Indonesia gitu teman-teman, ternyata di Singapura juga begitu ya. Nah, jadi orang-orang yang UMKM yang menengah kecil semua juga pada gulung tikar gitu teman-teman ya, bahkan yang besar pun juga gulung tikar ya, jadi mereka tutup toko gitu teman-teman. Begitu saya juga agak kaget gitu. Jadi ya makanya saya pikir mungkin negara maju seperti Singapura atau bahkan yang kuat seperti di China teman-teman, yang nggak mungkin lah ya, saya pikir begitu tadinya, ternyata mereka juga kena dampak efek gitu teman-teman, ya kan. Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya mereka yang besar begitu dan kuat ya, udah kena dampak efeknya mulai dari China, sekarang di Singapura, di Singapura juga di Asia. Kemarin saya dengar berita juga di Hong Kong teman-teman juga begitu ya, dikit-dikit ya teman-teman ya. Nah begitu negara kita yang masih mau mulai berkembang lagi di Indonesia gitu teman-teman, dan kita kelihatan udah patronnya begini ya. Oh ada yang tutup, kayak sebagian supermarket ada sebagian yang juga udah tutup teman-teman ya. Mall-mall sekarang juga udah banyak yang berubah gitu, nggak seperti dulu ya begitu. Jadi kedepannya itu teman-teman ya, nah saya cuma hanya mau sedikit cuma mau sharing aja teman-teman, bahwa tuh kita harus bisa punya persiapan lah ya, begitu bagaimana kedepannya ya begitu. Kita juga cuma bisnis kecilan, saya juga berusaha tetap masih di bidang saya punya ini talentan saya teman-teman ya, sama ada juga engineering materials yang lain teman-teman ya begitu kan. Nah, jadi ya harap ekonomi bisa membaik teman-teman. Membaik pun mungkin dampak efeknya juga sekarang masih ada teman-teman, bahkan kelihatannya ya bukannya bertambah baik ya, malahan bertambah menurun gitu teman-teman begitu. Itu yang saya lihat sebenarnya sih teman-teman yang begitu ya kan. Nah, cuman kondisi ke depan ya harap kita semua bisa teman-teman bisa banyak banyak berdoa lah ya, semoga semua kondisi bisa lebih baik lah. Gitu aja deh, saya cuma mau sharing teman-teman ya mengenai ekonomi dunia sekarang ini ya gitu, yang di depan mata aja lah. Saya nggak terlalu go into the deep statistik teman-teman yang begitu, cuman hanya dari kulit luar kita udah bisa nilai gitu teman-teman, apa yang bahkan di belakang layar pun mungkin kondisinya mungkin bisa lebih buruk ya daripada apa yang diberitakan di media gitu teman-teman. Begitu aja sih ya. Anyway, thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also subscribe, like and share ya, also comment. Thank you for watching. Bye bye.